Shalom saudaraku. Shalom. 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 Saya yakin dan percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita akan merayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama untuk meninggikan Dia sebab Dia layak untuk ditinggikan. Bersama kami, GKPB Keluarga Besar MDC Manokwari, kita akan sama-sama meninggikan Dia. Kita sama-sama akan memuliakan Dia sebab Dia layak. Anugerahnya besar buat saudara dan saya. Dan kalau kami ada Tuhan hari ini untuk merayakan kemenangan yang Tuhan berikan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua hanya karena kasih, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami ada hari ini, kami akan selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab pertolongan-Mu terlalu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti
sesuatu ini hanya menyenangkan hatimu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, kami akan bertepuk tangan sebab Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap melawan kami Tuhan, berdirikan nama-nama. Sama-sama kita katakan, amin.
hanya bersama-Mu Tuhan. Kami tenang. Kami akan mengalami kemenangan yang besar. Haleluya. Setiap dahsyat buat saudara dan saya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama kami GKP BMDC Manokwari. Saya bersuka cita sekali baik kita yang berada di ibadah onsite maupun ibadah online. Saya percaya kuasa Tuhan tetap sama bagi Bapak Ibu Saudara semua. Bulan ini kita bicara tentang musim, menempuh pergantian musim. Ya. Kalau bicara tentang musim, saya ingat Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya apa Saudara? Dalam setiap musim ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi musim wabah COVID-19, ya. Tapi saya percaya di balik musim ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Yang kita harus lakukan adalah memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan itu. Kita harus memahami agar kita bisa melalui musim ini dengan baik, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan musim ini berakhir, tapi kita percaya, ya, ada waktunya bahwa wabah ini akan berakhir. Tapi kita harus siap dulu. Ya, bahkan saya pernah berbicara dengan beberapa orang, kita nggak pernah tahu ada COVID-19, mungkin ada musim COVID-20, mudah-mudahan tidak, saudara. Ya, saya percaya kita semua akan Tuhan akan mampukan kita untuk melewati musim ini. Ada pujian yang berkata, bersamamu Bapa, kulewati semua. Ya, perkenananmu yang memampukan dalam setiap musim hidup kita. Oleh sebab itu kita akan di minggu terakhir di bulan ini kita akan berbicara dari beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di minggu pertama kita sudah bicara tentang menjaga hati kita, ya. Mari kita refresh kembali, menjaga hati seperti apa, ya? Menjaga hati karena hati ini tempat proses pikiran, perasaan, kehendak kita. Kalau hati kita benar, maka kita akan menjalani hidup yang benar. Ya, seperti sebuah komputer, kalau prosesornya bekerja dengan baik, maka komputer itu akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau prosesornya terganggu, maka komputer itu nggak bisa bekerja dengan baik. Itulah hati kita. Di minggu yang kedua kita sudah belajar tentang menjaga perkataan kita. Hambanya Pak Jeffrey waktu itu menyampaikan, lidah kita itu seperti kapal, itu kemudinya. Lidah kita itu kemudinya. Kalau lidah kita ini salah dikendalikan, maka hidup kita yang besar ini bisa salah berbelok, bisa salah sasaran, bisa salah arah. Lidah kita seperti kemudi, makanya kita harus kendalikan. Siapa yang kita izinkan untuk mengendalikan lidah kita? Tuhankah atau kita? Nah, ini penting sekali. Di minggu yang ketiga, hambanya Pak Tony sudah mengajarkan bagaimana menjaga mata kita. Menjaga mata kita bisa tentang visi, ya, memiliki pandangan yang visioner, bukan cuma melihat dekat saja, tapi memiliki visi yang jauh ke depan. Ketika kita memiliki visi yang jauh ke depan, maka kita tahu bagaimana kita akan menata hidup kita menuju visi yang kita lihat itu. Ya, di minggu terakhir di bulan September ini, saya suka sekali kita sampai di bulan September, saudara. Dan masih terus akan berlanjut, ya. Kita akan melewati hari demi hari bersama Tuhan. Di minggu yang terakhir,
di tanggal 27 ini kita akan bicara tentang menjaga tindakan kita, ya. Karena tindakan ini adalah goal atau ending dari ketika kita menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga mata kita, maka tindakan itu menjadi ending. Tindakan harus selaras dengan apa yang sudah terjadi, yang sudah kita pelajari. Hati kita, pikiran kita, mata kita harus selaras dengan tindakan kita. Hambanya Pak Tony bilang, jangan kita latihan lain, mainnya lain, ya. Pikiran kita dan perkataan mata kita seperti apa, tapi tindakan kita seperti apa. Nah, ini yang kita akan pelajari. Siap? Semua jemaat Tuhan, terkasih? Amin. Baik, siapkan catatan Anda. Saya percaya yang online di rumah juga silahkan Anda siapkan catatan. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan masih membuka firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Oke, semuanya sudah dapat. Saya akan bacakan ke kita semua. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Seorang penulis, ya, di abad 19 tahun 1800-an, seorang penulis bernama Ralph Waldo Emerson. Dia terkenal dengan quotes, ya, dengan catatan kecilnya. Dia terkenal dengan catatan kecilnya seperti ini. Taburlah pemikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, dan Anda akan menuai karakter, atau akan membentuk karakter Anda. Dan karakter Anda akan menuai masa depan. Quotes ini menjadi suatu yang menarik, ya. Banyak orang yang mengalami, ya, dan sampai saat ini itu terjadi bagi banyak orang. Contohnya begini, ya. Kalau saya seumpama, ya, saya orangnya, saya berpikir pekerjaan itu, saya suka menunda pekerjaan. Misalnya ada suatu pekerjaan, masih ada besok, masih ada besok pagi, ya. Pagi, masih ada siang gitu, ya. Udah siang, masih ada nanti malam. Nah, pemikiran untuk menunda-nunda pekerjaan itu akan menjadi tindakan kita. Tindakannya apa? Ya udah, saya nunda. Saya main game dulu, atau saya baca internet dulu, atau saya ngobrol dulu sebentar, mungkin baca koran, ya. Masih ada siang kok, masih ada nanti sore, gitu, ya. Maka tindakan kita akan seperti itu. Kita akan menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu akan menjadi kebiasaan, saudara. Menunda pekerjaan jadi kebiasaan. Sadar atau tidak jadi kebiasaan. Nanti ada pekerjaan lagi seperti itu lagi, ya. Ada tugas, ada hal yang harus dikerjakan, kita seperti itu lagi. Dan kebiasaan terjadi berulang-ulang menjadi karakter, membentuk karakter kita, ya. Karakter kita menjadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, ya. Kalau sudah karakter, saudara, itu sudah melekat, ya, itu sudah jadi sesuatu yang identik dengan, bisa jadi misalnya saya, Pak Agung itu, ya, yang suka nunda-nunda kerjaan itu, ya. Inilah karakter, saudara. Dan karakter itu akan menentukan masa depan kita. Contohnya begini, kalau saya suka menunda pekerjaan, waktu saya bekerja, masa depan karir saya tidak akan sebagus orang yang rajin, ya. Orang yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu akan jauh lebih baik masa depan karirnya ketimbang saya, gitu. Karena masa depan itu terbentuk dari apa yang kita lakukan, di kebiasaan. Itu dalam pekerjaan. Kalau dalam rumah tangga bagaimana? Ya, waktu dalam pernikahan, siapa sih yang mau punya pasangan yang suka menunda pekerjaan, gitu, ya? Ya, dalam hal misalnya untuk mempersiapkan segala sesuatu di rumah, nantilah, masih ada nanti siang, gitu. Contoh, ya.
nanti masih ada nanti sore, ini kotor biarin aja gitu. Baju kotor biarin aja, masih ada besok pagi gitu. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Jadi masa depan rumah tangga Anda ya akan terganggu. Beda dengan ketika kita tidak seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu quotes ini menarik, ya, menarik untuk kita bahas hari ini. Oleh sebab itu, saya mau pakai topik ini, ya. Di hari ini kita pakai topik ini, menabur tindakan dan menuai masa depan. Korelasinya seperti tadi, kita menabur tindakan yang benar tentunya akan menuai masa depan yang luar biasa. Ya, kita akan fokus belajar di firman Tuhan di Amsal 4 ayat 26 dan 27 saja. Ya, bicara tentang tindakan, bicara tentang menabur tindakan dan menuai masa depan. Kita akan konsentrasi di Amsal 4 ayat 26 dan 27. 2 ayat saja. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kalimatnya seperti ini. Make the path for your feet level so that all your ways may be established. Ya. Do not turn to the right or to the left. Turn yourself away from evil. Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam ayat 26 dan 27 ini. Yaitu yang pertama, bicara tentang path. Path ini apa? Ya, path ini bicara tentang pijakan atau jalur. Ya. Kalau kita bicara pijakan atau jalur ini, apa yang kita pelajari dari sini? Kita akan belajar tentang menentukan pijakan yang tepat. Saya kasih ilustrasi dalam gambar di depan itu adalah sebuah danau atau sebuah kolam yang ada titiannya, ya. Pijakan itu seperti itu. Pijakan yang kuat, pijakan yang kokoh akan membuat kita tidak jatuh tenggelam. Kita tidak kepleset lalu jatuh. Coba kalau titian itu hanya berupa tiang kayu ukurannya kecil lalu goyang-goyang. Tambah lagi di kolam ada buayanya, saudara. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Pasti akan sangat ketakutan, ya, karena pijakan itu tidak meyakinkan untuk dilalui. Ya. Tapi kalau pijakan itu kokoh, pijakannya kuat, pasti kita akan berani untuk melewati. Ya. Itu yang kita bicara tentang path. Nilai yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, fit level. Ya, fit level ini berbicara tentang rata atau balance, imbang, ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu menggunakan nilai standar yang benar. Ya, kalau Anda lihat orang sedang bekerja, seorang tukang bangunan, biasa mereka pakai namanya water pass. Di situ ada mistar, kemudian ada gelembungnya. Nanti gelembung itu menunjukkan ini sudah rata atau belum. Kalau belum rata, nanti gelembungnya bergeser ke kiri ke kanan gitu. Tapi kalau sudah rata, nanti gelembungnya di tengah. Anda mungkin pernah lihat itu. Jadi standar apa? Nilai apa yang kita pakai dalam melangkah? Ya, tadi yang pertama bicara tentang pijakan yang tepat. Kemudian yang kedua, fit level menggunakan nilai standar yang benar. Yang ketiga adalah establish, ya, konsisten, melangkah dalam keteguhan hati. Jadi 3 poin ini akan kita pelajari lebih detail lagi di Amsal 4 ayat 26 dan 27. Oke? Siapkan fokus, ya, karena ini menarik. 3 poin ini, ya, 3 hal penting ini untuk dilakukan dalam menjaga tindakan kita. Ya, kita akan kita akan bahas yang pertama. Ya, melangkah dengan pertimbangan yang matang. Jangan melangkah dengan sembrono atau tergesa-gesa, tapi melangkahlah dengan mempertimbangkan dampak dari langkah tersebut. Ya. Di Amsal 19 ayat 2, di situ dikatakan begini. Anda bisa buka sendiri. Di Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinanku tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, apakah Anda pernah berada dalam situasi panik? Oh, gempa bumi misalnya. Gempa bumi.
Waktu gempa bumi itu cari kunci kayaknya lama sekali untuk keluar ya. Cari kunci untuk buka pintu itu kayaknya lubang itu salah-salah gitu. Panik gitu. Ya, saya pernah merasakan itu waktu gempa bumi, ambil kunci kemudian masukin ke lubang kunci itu, kayaknya salah-salah. Begitu masuk kebuka, gempanya udah selesai. Ya. Ketika kita tergesa-gesa mengambil langkah, ya, itu bisa jadi salah langkah. Apalagi untuk sesuatu hal yang besar, untuk sesuatu hal yang penting dalam hidup Anda, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Ya, itu perlunya kita menenangkan diri, lalu kita minta untuk Tuhan berikan petunjuk. Ya, di dalam dalam menentukan, dalam melangkah dengan pertimbangan, kita pun juga butuh nasihat, betul ya? Adakah dari saudara nggak pernah butuh nasihat sama sekali? Saya sudah cukup hebat, saya sudah cukup pintar, saya nggak butuh nasihat. Adakah seperti itu? Wow, berarti Anda orang yang sombong, gitu ya. Sepintar apapun, ya, bahkan orang yang dikatakan berhikmat, dia masih butuh nasihat, saudara. Nasihat seperti apa? Ya, tentunya nasihat-nasihat yang benar. Nah, itulah makanya kita punya namanya kesan, ya. Kesan ini tempatnya kadang kita minta nasihat. Kalau kita berbagi, kita sharing. Oh, saya belum bisa melakukan ini. Caranya bagaimana supaya saya bisa? Maka teman-teman kesan akan memberikan masukan. Oh, saya pernah alami seperti itu. Kalau saya waktu itu saya buat ini. Itu nasihat, saudara. Beda ketika Anda berada di bukan suatu komunitas, ya, komunitas rohani, kemudian Anda berada di tempat yang tidak tahu orang-orang itu punya pemikiran seperti apa, maka nasihat-nasihat yang akan diberikan pun nasihat-nasihat yang tidak benar, ya, nasihat yang tidak membangun. Jadi perlu sekali kita butuh nasihat, ya. Di dalam Amsal 15 dikatakan begini, Amsal 15 ayat 1, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ya, Amsal 15 ayat 1, Amsal 15 ayat 22, maaf. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Ya. Oh, Pak, kalau penasihatnya banyak bingung, Pak. Oh, tidak. Dari nasihat-nasihat itu kita akan minta hikmat, Tuhan mana yang tepat. Ya. Artinya dari segala macam nasihat itu kita akan menemukan satu nasihat dengan nasihat yang lain yang saling berhubungan. Itu sebabnya kadang kita, ya, saya dalam pekerjaan, ya, kadang saya berdoa, saya tidak bilang Tuhan nyatakan, Tuhan ngomong langsung gitu. Saya nggak mau dengar nasihat dari orang, tapi Tuhan sendiri, Tuhan harus ngomong langsung nasihat saya harus apa, gitu ya. Kadang Tuhan pakai orang lain untuk berbicara, gitu ya. Makanya saya kalau ketika dalam mengalami sebuah permasalahan yang butuh jalan keluar, saya akan berdoa begini, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, pertemukan saya dengan orang-orang yang benar, yang tepat, yang Tuhan pakai untuk bisa membantu saya. Dan itu terjadi, saudara. Tuhan secara luar biasa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang kadang tidak secara logika tidak mungkin saya dapat nasihat dari dia, tapi Tuhan bisa pakai, saudara. Dan itu butuh kerendahan hati. Kadang kita udah pasang standar, kalau si A ngomong saya nggak percaya, si B apalagi si B gitu. Kita pasang standar, tapi jangan berpikiran seperti itu, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan anak-anak sekalipun. Ya, anak-anak saya sering mengingatkan, wih, Papa bilang tidak boleh begini baru, Papa sendiri yang bikin. Langsung saya tertegun. Oh iya, gitu ya. Wah, Tuhan pakai anak-anak kita, betul ya. Kadang seperti itu. Oh, Papa ini, kalau orang tua tuh boleh, kalau anak-anak tidak boleh. Iya, betul juga ya. Tuhan pakai anak-anak ya. Dan itu terjadi, saudara. Terus apakah ketika anak-anak berbicara terus kita tidak mempedulikan? Nah, ini satu hal yang penting, butuh kerendahan hati untuk bisa menerima nasihat. Itu yang pertama, ya. Melangkah dengan pertimbangan yang matang, ya. Mendengarkan nasihat membantu kita dalam menentukan langkah mana yang akan kita pilih. Apalagi sesuatu yang penting, sesuatu yang bicara jangka panjang, kita harus minta banyak nasihat. Poin pertama. Dan poin yang kedua, ya, adalah melangkah dalam kebenaran.
Nah, ini sering kita dengar, saudara. Oh iya, saya tahu melangkah dalam kebenaran itu firman Tuhan. Benar kan? Klise kan? Sering kita dengar. Sudah tahu saya firman Tuhan itu kebenaran. Kita harus melangkah dalam kebenaran. Tapi masalahnya kita lakukan tidak, ya. Menentukan langkah dalam nilai-nilai atau standar kebenaran menurut kehendak Tuhan, ya, bukan nilai-nilai atau standar dunia yang selalu berubah menurut kehendak manusia. Kalau kita, ya, Anda mungkin merasa, mungkin yang berusia sekarang 40-50 tahun, pasti Anda akan topik bicara tentang pergaulan, bicara tentang anak-anak itu, pasti topiknya begini. Wih, sekarang tuh ya, kalau seperti ini tuh kayaknya sudah biasa-biasa. Tapi dulu kalau kita misalnya di sekolah, dulu kalau saya sekolah, ya, itu Pak Guru atau Bu Guru bilang apa, kita nggak berani membantah, gitu. Oh, sekarang guru bilang apa, murid juga malas tahu, gitu. Tidak ada rasa hormat, ya. Oh, kalau dulu, nah, standar dunia itu berubah menurut kehendak manusia. Tapi standar atau nilai-nilai kebenaran itu tetap sama. Dari dulu, sekarang, dan selamanya standar kebenaran Tuhan itu tetap sama, ya. Di Mazmur 1, ya, ayat 1-2. Ini sebagai hafalan pasti Anda tahu. Mazmur 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini masih ada hubungannya dengan poin pertama, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Juga di Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Saudara, nasihat-nasihat yang bukan berasal dari nilai-nilai kebenaran itu kadang kelihatannya benar, ya, kelihatannya baik, tapi di belakang itu ada masalah, bisa-bisa jadi masalah, gitu. Itu yang dikatakan tadi, sepertinya lurus, ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau nasihat-nasihat yang salah yang kita ikuti, maka bisa membawa kita menuju masalah yang lebih besar, ya. Saya mau kasih contoh. Dalam hal misalnya, ya, saya pernah alami, ya, dalam hal meminjam uang. Kalau kita pinjam uang sama orang, pasti yang lebih orang yang mampu, ya, untuk kita pinjamin, ya. Dan waktu saya masuk kuliah, saya waktu itu belum cukup uang untuk bayar praktek. Saya pinjam sama teman yang saya rasa dia cukup berada, cukup mampu, saya pinjam, dan saya berjanji begitu ada transferan dari orang tua saya akan kembalikan, ya. Ya, teman saya karena sudah baik, oke, nih saya pinjamin, bayar. Lalu transferan itu nggak datang, gitu, ya. Dan saya terbeban, dan saya berusaha bekerja atau cari uang bagaimana caranya untuk bisa balikin. Lalu kemudian sementara saya berusaha, ada nasihat-nasihat yang datang buat saya. Tidak usah kasih kembali, dia kaya mau, dia mau banyak, ngapain kasih kembali? Paling juga nanti dia lupa kalau pernah kasih pinjam, gitu, ya. Ini nasihat-nasihat, gitu, ya. Dan saya berpikir, oh iya benar juga, ya. Bisa jadi, ya, saya coba deh, saya nggak balikin, dia nanya nggak, gitu. Ya, contoh, ya. Tapi dalam hati kecil saya ada suatu perasaan untuk tidak lakukan seperti itu. Dan seperti itu Roh Kudus, ya. Saya merasa saya harus komitmen, saya harus apa yang saya katakan saya harus lakukan. Dan saya berusaha. Kemudian saya bisa mengumpulkan sejumlah uang dan saya kembalikan. Di situ ada rasa lega, ya. Dan memang waktu saya kembalikan, teman saya tidak merasa ya seperti saya sedang berhutang. Waktu saya kembalikan, bro, ini saya pinjam kemarin, saya udah balikin. Oh iya, oke. Yaudah nih ada uang, kita makan yuk. Ya kita makan yuk, gitu. Ya tapi itu urusan dia, yang penting saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, ya. Ini contoh nasihat-nasihat yang sepele. Dan ada nasihat-nasihat yang lain banyak, saudara. Coba kalau saya ikuti apa yang kata orang bilang, nggak usah balikin, toh dia kaya, gitu, ya. Di Mazmur 37, ya. Waktu saya sadar, waktu saya baca Mazmur 37 ayat 21, di situ bilang apa? Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Bayangkan kalau saya nggak balikin, saya jadi orang fasik, saudara. Wah, cap langsung melekat orang fasik, saudara.
Terus saya bersyukur, oh ya saya sudah lakukan firman Tuhan. Kalau waktu saya lakukan, saya sudah lakukan firman Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan memampukan itu. Ya, ada nasihat yang banyak lagi yang sepertinya baik ya. Contoh bagi yang masih belum memiliki pasangan hidup, ya, pasangan yang beda agama, sudah. Wah, kalau dengar lagu di taksi, lagu di mana-mana itu ada lagunya kan? Lagu ya kan? Wah, pasangan beda agama. Sepertinya itu suatu yang mendukung ya, suatu yang memberikan apa ya, harapan, gak apa-apa beda agama, atau nanti seperti Jamal Mirdad dan siapa sih, Lydia Kando gitu ya, itu fine aja saudara. Padahal firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14 bilang apa? Ya, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ini standar firman Tuhan. Tapi standar dunia berubah, saudara. Standar dunia karena mengikuti kehendak manusia. Anda mau pakai nasihat yang mana? Oh, apalagi kalau bicara hati. Waduh, tapi saya udah sayang. Salah sendiri, saudara. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan, itu harus tertanam. Makanya sekolah minggu, ya, image itu penting sekali. Kenapa? Karena kita sedang mengkalibrasi standar-standar hidup kita. Karena keseharian kita akan ditemukan, kita akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang akan mengacaukan mengacaukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita tahu. Ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bisa merubah konsep kita. Kita jadi modifikasi firman Tuhan dengan nasihat dari dunia. Kita modifikasi, kita ambil jalan tengahnya. Wah, ini bahaya, saudara. Ya, banyak kebenaran firman Tuhan yang dimodifikasi hanya karena kepentingan atau hawa nafsu. Ya, hati-hati, saudara. Makanya saya selalu dengan Pak Tony, dengan Pak Jeffrey, yang belum ikut DK, ayo ikut DK. Amen. Itu standar kebenaran firman akan dibukakan di situ. Anda akan diperlengkapi dan akan diberikan dasar yang seperti tadi, dasar yang kuat, ya, yang tertanam, yang kuat, supaya Anda tidak salah melangkah, maksudnya Anda tidak tergelincir dan jatuh. Ya. Nasihat kebenaran atau melangkah dalam kebenaran bicara tentang nasihat-nasihat yang benar, nilai-nilai yang benar. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah melangkah secara konsisten. Ya, kalau kita bicara tentang konsistensi, apa itu melangkah secara konsisten? Melangkah dengan tetap, ya. Melangkah dalam keteguhan hati dan komitmen yang kuat. Jangan menghabiskan waktu atau bahkan berhenti melangkah karena teralihkan. Ya, hambanya Pak Tony sudah bicara tentang distraction atau peralihan. Ya, jangan teralihkan dengan hal-hal sesaat yang tidak membawa kita kepada tujuan yang sebenarnya. Saya baca artikel, saya ketawa sendiri. Di situ artikel itu dikatakan seorang pengemudi komplain sama dinas apa ya, kalau iklan-iklan di jalan itu dinas penanaman modal ya kalau nggak salah ya, dinas apalah pokoknya untuk yang izin-izin iklan-iklan itu. Seseorang pengemudi, ada beberapa pengemudi komplain karena dia nyaris menabrak waktu sedang bawa mobil, dia nyaris nabrak karena iklan. Loh, iklannya apa, saudara? Iklannya Raisa, gitu ya. Iklan sampo atau iklan apa, itu gambarnya Raisa, ya, dengan pose yang cantik dan sepertinya menarik perhatian. Dan itu dipampang dengan ukuran yang besar. Jadi pada saat orang mengemudi itu sepertinya teralihkan, pengen lihat ini. Bayangkan Anda kalau bawa mobil 1-2 detik meleng begini, itu tiba-tiba ke depan lagi sudah kaget gitu. Entah mobil itu di depan ada lagi keren atau orang lagi jalan gitu ya. Itu begitu teralihkan, balik lagi itu bisa nabrak. Dia komplain gitu loh. Waktu komplain terus yang ngasang iklan, lu salah sendiri bapak kenapa ngeliatin sambil bawa mobil gitu. Kalau mau ngeliat ya berhenti. Kalau mau liatin iklan ya berhenti liatin iklan. Salah sendiri ya gitu. Nah, apa maksud saya? Maksudnya gini, kadang kita teralihkan dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya, tapi itu menyita waktu kita, menyita waktu, menyita sumber daya kita, menyita hal-hal yang harusnya kita pakai untuk tujuannya sebenarnya. Ya, saya ingat Pak Tony hambanya pernah bilang begini, anak-anak muda
yang sekolah sekarang fokus sekolah, yang SMP SMA fokusnya sekolah, bukan yang lain, bukan yang menyita waktu ya. Itu yang nggak penting, berarti pergaulan yang menyita waktu. Fokus sekolah, ya itu fokus utama. Nah kalau kita teralihkan, apalagi sudah bicara tentang apa? Oh saya suka main ini, saya suka sama itu, ya itu menyita waktu. Anda akan teralihkan dari waktu untuk belajar, waktu untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu sangat mengalihkan. Makanya yang anak-anak muda, yang remaja, ya punya fokus yang benar. Fokus yang benar. Saya mau selesai dengan nilai yang baik untuk menyenangkan atau membanggakan orang tua. Itu fokus Anda. Ya. Saya mau kasih contoh begini. Kalau Anda pernah ke SP1, ya pasti lewat pabrik semen, ya pabriknya sering. Di antara pabrik semen sampai di SP1 itu jalannya berkelok-kelok, benar ya? Di tengah-tengah jalan itu ada seperti besi yang ditancap-tancapkan itu, ya besi-besi itu yang itu adalah pembatas jalan. Anda tahu itu gunanya untuk apa? Ya, itu ketika kita berkendara dengan perjalanan yang cukup panjang, ketika kita melewati jalan yang berkelok-kelok itu sangat dikhawatirkan ketika kita lelah, ngantuk, ya. Waktu kita sedang belok itu tiba-tiba tertidur sedetik atau 2 detik aja, buka mata lagi udah di jurang, saudara. Ya. Pembatas jalan itu penting untuk apa? Ketika kita mulai lelah, mulai tidak fokus, ketika ban itu mengenai pembatas jalan itu dia akan berbunyi. Getaran-getaran itu menyadarkan bahwa dia sudah mulai keluar jalur. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang melangkah dengan suatu pergumulan yang cukup panjang, melelahkan, ya, saya percaya kita punya pergumulan seperti itu, pergumulan yang melelahkan. Sepertinya nggak ada endingnya gitu, sangat melelahkan sampai akhirnya seperti kita teralihkan. Tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita kembali, ya seperti tadi pembatas jalan itu. Ketika mulai bergelombang, ya nggak nyaman ya. Tapi itu cara Tuhan untuk membuat kita kembali ke jalur yang Tuhan mau, ke langkah yang benar. Ya, di situ dikatakan di Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat, saudara. Saudara, seringkali kita mendapat teguran, mungkin agak keras, ya. Tapi itu adalah didikan. Siapa mengabaikan teguran tersesat, ya. Coba kalau orang bawa mobil tadi sudah nginjak pembatas jalan, dia cuek aja, udah aman. Iya kan? Tiba-tiba ada mobil dari depan, selesai, ya. Sama-sama game over, ya. Siapa yang mengabaikan teguran tersesat, ya. Penting sekali teguran, ya. Saya pribadi kalau ditegur pasti panas telinga, pasti rasanya nggak terima dulu. Ya, pasti ya saya percaya Anda juga seperti itu. Ketika ditegur rasanya kita, saya nggak salah kok. Ya, gitu. Saya nggak salah kok. Saya kan sudah begini gitu. Tapi butuh kerendahan hati untuk menerima mana teguran yang benar-benar itu buat saya. Kalau yang tidak, ya sudah. Ya. Contoh dalam pekerjaan misalnya. Saya rajin tiap hari, saya masuk jam 7:30, pulang jam 5. Pas gak ada bos gitu ya, saya masuk jam 7:30, pulang jam 5. Begitu tiba-tiba ada bos, tiba-tiba saya harus agak terlambat, mungkin karena harus ke sekolah dulu kan gitu. Waktu saya datang ke kantor, tiba-tiba ditegur, kamu kenapa terlambat? Jam begini baru datang, gitu kan? Gak boleh kayak gitu, harus on time. Contohnya, saya pasti panas. Wah, saya kan udah rajin kemarin-kemarin. Bapak aja yang baru datang, contohnya. Rasanya kan pengen mau balas gitu ya. Tapi ingat, teguran mana yang kita ambil? Ya teguran yang saat itu saja. Perkara saya udah lakukan yang kemarin-kemarin baik, itu tidak ditegur, saudara. Tapi kita ambil teguran yang saat itu, yang benar-benar, oh iya, saya memang ini. Ya, saya lupa untuk mengkomunikasikan. Nah, teguran itu bisa membawa kita kembali atau bisa memperbaiki apa yang kita lakukan salah. Jadi Anda kalau ditegur, ya jangan langsung pasang tembok, jangan langsung pasang
emosi, Anda pakai hikmah. Oh, teguran mana? Kalau teguran itu ternyata memang beberapa teguran yang lain memang Anda sudah lakukan, it's no problem. Ya, kita tidak perlu berkata, saya kan kemarin sudah begini, masa gara-gara ini saya dituduh. Nah, ini perlu kedewasaan berpikir. Ya, mari kita jadikan teguran itu untuk seperti hal tadi, untuk mengembalikan kita ke fokus yang benar. Ya, saudara, untuk menutup firman ini saya mau kasih sebuah pemahaman ya. Saya membaca beberapa artikel, ternyata menurut penelitian pakar-pakar psikologi, kita ini punya memori terbagi menjadi dua, yaitu memori pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan anehnya, pikiran sadar itu hanya 10%, kurang lebih 10% yang tersimpan, dan 90%-nya itu justru ada di pikiran bawah sadar. Ya, contohnya apa? Ya, pikiran bawah sadar ini contohnya apa? Contohnya mungkin dalam hal-hal keseharian kita. Anda pernah dengar mitos-mitos pamali-pamali? Pernah ya, pasti pernah ya. Contoh ya. Siapa di sini yang takut foto bertiga? Coba angkat tangan. Pasti ada. Jangan foto bertiga, nanti yang tangan mati. Saya sering disampaikan begitu. Waktu foto, Pak, jangan bertiga, Pak, berempat. Kenapa? Kalau bertiga nanti yang satu mati. Loh, apa hubungannya gitu ya? Dan ini mitos yang ditanamkan sejak kita kecil, betul ya? Mitos-mitos ini terbawa jadi warning, jadi seperti warning, jadi seperti peringatan dini. Waktu sudah mau berpose, bertiga harus ingat, ini kita bertiga nih, jangan gitu ya. Itu mitos. Yang percaya di sini bertobat. Ya, nggak ada kaitannya foto bertiga, berempat, bersepuluh. Makanya Bapak Ibu lihat kalau habis pelayanan kita sering berfoto-foto. Nggak ada mitos-mitos itu sudah. Mau bertiga, mau berdua, nggak ada. Semua baik. Ya. Atau ada yang pernah ngajar anak-anaknya, saya mau ketahui juga. Ngajar anak-anaknya giginya copot, kalau gigi bawah buang ke atas. Gigi copot di bawah, buang ke atas seng, biar tubuhnya ke atas. Kalau gigi copot di atas, tanam di tanah, biar tubuhnya. Tidak pernah ada yang ngajarin seperti itu. Saya pernah diajarin seperti itu. Saya sampai berpikir, apa hubungannya lempar ke atas, lempar ke bawah gitu ya? Toh memang posisinya di situ. Ya kalau tumbuhnya seperti itu gitu. Ya. Nah, ini secara tidak sadar itu sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Hal-hal yang sifatnya mitos dan sebagainya. Apalagi kalau, ya saya orang Jawa. Orang Jawa banyak sekali sudah pamalinya. Saya nggak tahu dengan yang lain. Apalagi kalau orang hamil. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti anaknya begini. Aduh, susah sudah. Kalau ngikutin mitos selesai. Kebenaran firman itu seperti nggak terjadi. Tapi kita mau pakai yang mana? Mau pakai mitos atau firman? Nah, firman itu harus tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Contohnya apa lagi? Jangan menyapu malam hari, nanti berkatnya hilang. Ya, saya bekerja di bidang perumahan. Ya, waktu saya sering membuat gambar, orang minta tolong buat gambar rumah. Gitu. Waktu saya kasih denahnya, kadang ada yang protes, Pak, pintu belakang, pintu depan jangan sejajar, Pak. Nanti berkatnya lewat. Hah? Maksudnya apa nih? Feng Shui, Pak. Itu keberuntungan. Pak. Jangan pintu depan sama pintu belakang jangan ketemu, Pak. Harus beda sedikit. Wah, Pak, kalau pintu saya rubah semua berubah, Pak. Dan itu menjadi tertanam dalam pikiran bawah sadar atau dalam lubuk hati, dan itu kalau kita sudah percaya itu bisa terjadi, saudara. Penting sekali kita harus isi pikiran bawah sadar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, masih banyak lagi. Ya, Pak Tony sering bilang, kalau anak sakit taruh Alkitab di sebelah, saudara. Ya, ada yang seperti itu. Bukannya firman dibaca untuk menjadi kekuatan, tapi Alkitabnya ditaruh di sebelah. Dua lagi, sebelah kiri kanan. Gitu. Sebelah Alkitab, sebelah apa gitu di pujian. Nah, ini kan ya suatu mitos yang sudah tertanam, dan sepertinya kalau kita nggak lakukan kita rasa bersalah. Betul ya? Kalau kita lakukan kita takut, ujungnya beneran, jangan-jangan beneran gitu. Foto bertiga nggak berani, nanti beneran gitu. Ya. Nah, itu
sebabnya firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7 itu bicara apa? Ulangan 6 ayat 7, hendaklah kamu perkatakan berulang-ulang. Berulang-ulang, firman Tuhan itu dikatakan berulang-ulang supaya itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Bahkan di Amsal 4 ayat 20-21 di ayat di atasnya dikatakan apa? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Pentingnya firman Tuhan itu menjadi kebiasaan, menjadi konsumsi, dan itu benar-benar tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau ada deteksi peringatan dini tentang tindakan yang salah, itu karena firman Tuhan, bukan karena mitos, saudara. Waktu saya mau bertindak kemudian itu salah, ada peringatan dini dalam hati kita. Jangan takut, firman Tuhan belum begini. Oh iya. Itu kalau tidak kita tanam dalam lubuk hati, kita tidak akan pernah ingat, saudara. Ya, apapun itu, seperti halnya HP, ya. Anda kalau download aplikasi tapi tidak diinstal, aplikasinya bekerja tidak? Tapi kalau Anda download aplikasi kemudian Anda install, maka aplikasi itu bekerja di dalam HP itu. Firman Tuhan kalau kita cuma download, kita dengar saja, tapi kita tidak install dalam kehidupan kita, tidak diinstal, tidak tidak dipakai dalam kehidupan kita, itu tidak akan terjadi. Jadi Anda yang sudah download firman pagi ini, install dalam hati. Amin. Diinstal sekarang. Ayo, 1, 2, 3. Ya, install itu benar-benar ditanam dalam hati sampai di pikiran bawah sadar. Ya, sampai Anda dalam hal ketika Anda tidur pun, ya, mimpi-mimpi Anda itu akan keluar firman Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Biarlah firman ini, Tuhan, bisa diterima, bisa didengar, dan itu masuk dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan dalam segala hal itu menjadi pegangan kami, Tuhan. Dalam menentukan pilihan, dalam menentukan langkah kami, tindakan kami, firman-Mu menjadi landasan yang kuat, yang kokoh, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik yang onsite maupun yang online saat ini. Tuhan, beri hikmat, mampukan mereka ya Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dan hamba percaya umat-Mu akan melihat sendiri firman yang mereka lakukan akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, mampukan setiap kami supaya kami bisa melakukan hidup, bisa menjalani hidup kami sedemikian dengan firman Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu, bahkan gereja ini, ya Tuhan, hamba berdoa buat jalan Serayu Sangin di mana gereja ini ada. Kami berdoa Tuhan, berkati, curahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjamah setiap kami yang ada di sekitar kami dalam Serayu Sangin ini Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan, terjadi hal-hal yang luar biasa karena firman-Mu tergenapi di tempat ini Tuhan. Hamba terus berdoa untuk Manokwari, Papua Barat. Hamba terus minta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi dari segala wabah virus penyakit COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata. Dan kami terus memohon kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami melalui musim ini. Kami bisa melewati musim ini dengan pertolongan Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara Tuhan, dalam memasuki hari-hari yang berat ini Tuhan. Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin kami tidak salah mengambil keputusan. Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin di daerah juga Tuhan, supaya semuanya keputusan itu berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Keputusan yang benar untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, terima kasih buat berkat Tuhan, buat hikmat untuk anak-anak kami yang sudah selesai ulangan atau bahkan yang saat ini masih mengikuti ulangan. Tuhan berikan hikmat, mampukan. Tuhan beri kesehatan supaya semuanya terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
yang mengingatkan kepada kita di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tetap menjaga langkah kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pijakan yang kuat hanya ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. bersyukur dan terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami bersyukur sebab begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lewati di dalam pujian penyembahan kami, di dalam firman Tuhan. Bahkan terima kasih untuk semua yang boleh memberi persembahan. Bahkan hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian ibadah bersama-sama dengan kami, baik onsite, baik online. Hamba berdoa kiranya kasih setia Tuhan juga melimpah bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan Tuhan akan menopang mereka, membawa mereka berjalan sesuai dengan jalur-jalur-Mu. Firman-Mu meneguhkan,
Firman-Mu menguatkan untuk tetap mereka ada di dalam jalan yang benar. Sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam tempat tinggal kami masing-masing, kembali ke dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam minggu berjalan, minggu ke depan. Dan Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kasih Kristus angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah saksi, jadilah terang, berjalan di dalam tindakan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, dikasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama, hari Minggu pukul 9 pagi. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, tepatnya berada di Jalan Serayu, Sangin. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh ambil bagian bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, salam NDC.